Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk mempraktikkan atau mengoperasikan aplikasi dari Stata dan menggunakan beberapa jenis data. Yang pertama itu data cross section, kemudian data time series, kemudian ada data panel, dan yang terakhir itu data uji asumsi. Oke, untuk yang pertama kali kita akan coba itu untuk mengolah data cross section atau data jenis cross section. Oke, yang pertama-tama kita lakukan yaitu kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah memiliki datanya, kemudian kita copy dan kemudian kita menuju ke aplikasi Stata, kemudian kita menuju ke data editor dan kita paste data tersebut ke lembar di sini. Di sini ada dua option. Yang pertama itu treat first row as data, yang kedua yaitu treat first row as variable name. Nah, di sini kita akan memilih yaitu yang option kedua, itu treat first row as variable name. Nah, di sini sudah masuk data yang ada di Excel tadi. Nah, yang pertama kali kita lakukan yaitu kita menambah satu variabel lagi di sini. Oke, dengan cara yaitu kita bisa langsung mengetik di komen yaitu generate OBS sama dengan tahun. Kemudian selanjutnya yaitu generate tahun OBS. Kemudian kita cek data dari di data apakah sudah masuk ya. Di sini sudah masuk datanya yaitu tahun di sini, dan kita blok ini kita klik format dan kita klik di option atau icon 3 titik di sini, kita klik, kemudian kita cari di type of datanya yaitu annual years, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita langsung set data di statistik, kemudian kita ke time series, stub and utilities, dan declare data to be time series data. Oke, langsung saja ke time variable, kita klik tahun dan time unit and display format for the time variable nya kita klik yearly, kita submit dan oke. Kemudian kita klik di komen dan menulis yaitu to set tahun, yearly, enter. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya itu kita langsung menuju ke statistik lagi dan kita ke time series, kemudian kita tes dan kita pilih fungsi argumen Dickey, Fuller, and Unity Truth Test. Kemudian pada variabel kita kasih seperti contohnya, kita pilih variabel pengangguran dan kita centang include trend time and regression, dan kita klik display regression table dan kita klik OK. Nah, di sini sudah kita bisa lihat, dan ini adalah hasil dari pengolahan data dari cross section. Di sini kita lihat trennya itu negatif, kemudian consnya positif, dan ini adalah hasilnya. Oke, kita akan lanjut ke pengolahan data selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengolah data yaitu data jenis time series. Oke, pertama-tama kita harus punya datanya terlebih dahulu, kemudian kita copy, kita paste di data editor di Stata,
Ini kita pilih seperti biasa sama langkah-langkahnya, yaitu treat first row as variable name. Nah, kemudian kita akan menambahkan suatu variabel kuartal di sini, yaitu dengan cara klik data, create or change data, create new variable. Untuk variabel ini kita dikasih nama itu kuartal, dan untuk rumusnya kemudian kita klik function, date and time, kita cari di sini quarterly, dan menggunakan rumus quarterly obs yeki. Oke. Kemudian kita submit. Dan di sini terdapat variabel yang telah kita buat tadi, itu variabel kuartal. Dan selanjutnya itu kita klik kuartal di sini, dan kita klik format, kemudian kita klik quarterly, kemudian kita set data statistik time series, kita klik quarterly, kita oke. Dan atau juga bisa menggunakan rumus kuartal quarterly. Nah, kita juga bisa menggunakan rumus command, yaitu di set kuartal, quarterly, enter. Nah, di sini kan sama dengan yang tadi. Kemudian setelah itu, setelah data yang kita dapatkan tadi, kemudian selanjutnya kita akan menguji data tersebut dengan cara hapus data ke 11 dan 12. Dan data tersebut juga sudah kita hapus. Kemudian kita klik statistik dan time series, kemudian kita fill in gaps in time series variable. Kita klik balancing values across panel. Oke. Ini sudah ya. Dan kita lihat di sini sudah berbentuk kuartal. Dan ini adalah hasil dari pengolahan data time series dan berbentuk kuartal. Oke, kita akan melanjutkan pengolahan ke data selanjutnya. Ya, oke, untuk selanjutnya kita akan mengolah data panel atau jenis data panel. Pertama-tama kita harus juga mempunyai data terlebih dahulu, dan kita seperti biasa kita copy. Sebelumnya kita harus clear dulu ya, untuk mengosongkan data editor. Oke, karena sudah clear, dan kita paste, dan kita klik sama treat first row as variable name. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menambah variabel satu lagi di sini dengan menggunakan command atau rumus. Kita klik di command, yaitu kita tulis generate
tahun sama dengan OBS. Nah, kemudian kita cek apakah tahunnya sudah keluar. Ya, tahunnya di sini sudah ada ya datanya. Tahunnya sudah ada. Kemudian tahunnya kita blok, kita format, kita klik annual years. Oke. Ya, selanjutnya kita menggunakan rumus lagi untuk data cross sectionnya, yaitu dengan rumus generate cs sama dengan titik. Ya, kenapa titik? Karena ya kita belum tahu cs nya berapa, jadi kita asumsikan menggunakan titik. Enter. Ini cs nya titik-titik semua ya. Kemudian selanjutnya kita akan mereplace dengan menggunakan command lagi, dengan menggunakan rumus replace cs sama dengan 1 if country sama dengan a. Ya, inilah adalah rumusnya ya. Replace cs 1 sama if country sama dengan a. Oke, kita enter. Nah, kita cek di data editor. Nah, bisa dilihat di sini di country A ini berubah menjadi cs nya itu ya 1. Dan selanjutnya kita juga akan menggunakan rumus yang kurang lebih sama. Kita copy. Nah, yang membedakan itu adalah jumlah cs nya dan country nya. Karena selanjutnya itu 2, ya kita ganti 2. Kemudian selanjutnya kita ganti B. Kemudian kita enter lagi, kita cek. Ya, sudah berubah ya. Dan untuk selanjutnya lagi rumusnya sama. Kita langsung klik kita ganti 3 dan country C, enter, dan kita lakukan lagi sampai ke 5. D, enter lagi, kemudian yang terakhir itu CS 5 itu E. Nah, kita langsung cek di data editor. Nah, kita lihat semuanya itu udah CS nya sudah terganti, udah terreplace. Dan kita lihat cek sudah hampir, apakah sudah benar. Ya, kita benar. Kemudian selanjutnya kita klik CS, format annual. Oke. Oke, selanjutnya kita ke statistik. Nah, ini agak berbeda karena panel data menggunakan longitudinal panel data. Kemudian kita klik setup dan declare data to be panel. Variable CS, temperature kalian kita hidupin, tahun, kemudian kita ganti tahun, yearly, kita submit. Atau menggunakan rumus xset, atau juga bisa menggunakan rumus seperti ini, itu xset tahun, yearly.
Kemudian rumus selanjutnya itu x set CS, kemudian tahun, yearly. Nah, dan ini sama juga ya. Kemudian selanjutnya kita menggunakan statistik, longitudinal, linear model, dan linear regression. Ini kemudian kita ganti kemiskinan, ini kita ganti pengangguran. Nah, ini dia. Nah, ini dia hasil dari pengolahan data panel. Bisa dilihat di sini, kita lihat standar errornya itu 0,2 dan probability-nya lebih besar daripada C kuadratnya. Ya, bisa lihat di sini itu 0,6650. Nah, ini adalah hasil dari pengolahan data jenis data panel. Dan apabila ingin men-save semua langkah-langkah tadi dan tidak ingin lupa atau ya bisa mengingat-ingat lagi, itu cara kita blok semuanya di sini dan kita ke icon ini, itu new do file editor. Nah, kita paste di sini. Maaf, sorry. Jadi kita copy dulu, kita paste. Nah, di sini kita save. Kita beri nama. Dan kita cari di mana kita akan save file tersebut. Oke, save. Oke, sudah silang. Dan selanjutnya kita akan mengolah data dengan jenis yaitu data uji asumsi, uji asumsi. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mengolah data yang berjenis itu data uji asumsi. Nah, uji asumsi itu terdiri dari ada beberapa data, yaitu data cross section, time series, dan data panel. Dan di cross section ini agak berbeda dengan cross section sebelumnya, yaitu ada penama dari Peakon, GDP. Oke, ada OBS, pengangguran, kemiskinan. Oke, untuk mengolahnya itu pertama-tama kita blok dulu. Klik data. Nah, ini ya sebelumnya sudah kita clear. Kita masukkan saja ke sini. Nah, sudah masuk. Statistik, linear model, linear regression. Nah, definite variabelnya langsung kita ganti kemiskinan, pengangguran, Peakon, dan GDP. Submit. Nah, di sini kita langsung dapat hasilnya, yaitu kita bisa lihat di sini ya, lagi-lagi probability-nya lebih besar daripada F. Kemudian R square-nya yaitu 0,2300. Kemudian koefisien
penganggurannya itu 0,7, pekonnya 0,3, GDP nya 0,1. Nah, untuk selanjutnya kita coba uji statistik, kemudian kita linear, regression, specification. Nah, di sini kita bakalan uji asumsi menggunakan Cook-Wishberg. Kita submit. Kita lihat di sini nih hasilnya, itu probably lebih besar pada C sebesar 0,3343. Kemudian kita langsung coba juga ke R square, kita submit, kita lihat hasilnya lagi, probability lebih besar pada C kuadratnya itu 0,25. Kemudian kita lanjut ke F statiknya, itu kita submit. Nah, bisa dilihat probability-nya juga lebih besar daripada F, yaitu sebesar 0,2752. Nah, kemudian kita bakalan menguji dengan report and static yang lain, yaitu kita menggunakan VIF, yaitu variance inflation factor for independent variable. Oke, kita submit. Nah, ini kita bisa lihat GDP-nya 1,4, pekannya 1,13, pengangguran 1,01. Nah, kita selanjutnya ya kita bisa juga menggunakan atau menguji menggunakan uji Watson and static. Kita submit. Dan ini dia hasilnya. Jadi tidak bisa ya. Terbukti ini tidak bisa. Jadi cross section itu tidak bisa digunakan untuk dianalisis menggunakan time series the Watson. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan mengolah data selanjutnya itu menggunakan data time series. Nah, oke, kita selanjutnya kita akan masih di data uji asumsi, tapi kita akan menggunakan data jenis time series, tapi untuk kali ini kita akan menggunakan data yang sama dengan data cross section, tapi kita akan menambah satu variabel lagi di sini. Itu kita pertama-tama akan menambahnya, itu kita langsung gunakan rumus itu dengan obres. Nah, enter. Nah, kita langsung cek apakah sudah ada. Nah, ini sudah ada tahunnya. Kita blok, kemudian seperti biasa kita ke format dan kita ke option. Kita cari di sini annual years. Nah, kita langsung ke OK. Nah, ini sudah ada data tahunnya. Itu selanjutnya kita langsung ke uji statistik. Kita langsung ke time series. Kita langsung ke
tadi kan kita udah menggunakan option declare details to be time series data. Nah, kemudian di time variabelnya kita bisa isi dengan tahun, yearly, kita submit. Nah, untuk selanjutnya kita bakalan menguji statistik lagi. Kita menggunakan linear model dan kita menggunakan linear regression. Dan untuk dependent variabelnya tetap sama, itu kemiskinan, dan independent variable itu pengangguran, Pikun, dan GDP. Nah, bisa dilihat ini ya sama karena kita menggunakan data yang mirip atau sama dengan data cross section sebelumnya tadi. Di sini kita bisa lihat probability-nya lebih besar pada F, ya, sebesar 0,2303. R square-nya itu 0,2300. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mencoba langsung menguji, yaitu kita linear model, regression diagnostic, and specification test. Nah, oke, kita langsung saja tadi kita menggunakan data dari cross section, dan dimana kita menggunakan coba untuk uji Watson dan tidak bisa. Nah, sekarang kita menggunakan data dari time series, apakah bisa? Kita langsung ke submit. Kita bisa lihat di sini langsung bisa, dan di sini langsung ada statiknya, yaitu sebesar 2,104762. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini. Kita coba untuk tes dari Godfrey, ya di sini. Kita langsung submit. Kita lihat hasilnya. Nah, untuk H0-nya itu no serial correlation, dimana tidak ada korelasi. Nah, dan untuk probability-nya itu lebih besar daripada G kuadrat, yaitu 0,6116. Nah, untuk selanjutnya kita coba untuk uji VIF. Nah, variance inflation factor. Kita submit. Nah, ini dia hasilnya, itu GDP-nya 1,14, Pikun-nya itu 1,13, dan pengangguran itu 1,01. Nah, untuk
DB Watson mana ya? Nah, medicationnya ini kan mendekati 2 ya, dan bisa dibilang kalau mendekati 2 itu tidak terjadi autokorelasi. Nah, sebaliknya apabila mendekati 0 dan mendekati 4 maka terjadi autokorelasi. Nah, untuk selanjutnya kita coba uji hetero. Submit. Kita lihat di sini. Nah, probability-nya lebih besar juga dari F, yaitu sebesar 0,2752. Maaf, ini uji F statiknya, itu probability lebih besar daripada F dan H0 nya itu constant variance. Kita coba lagi, kita uji Cook-Wishberg, kita submit. Nah, probability-nya lebih besar pada C kuadrat, dan ini kita bisa lihat jauh juga ya dari C kuadratnya, itu 0,05. Dan untuk selanjutnya kita coba tes lagi di R square nya. Nah, ini juga probability-nya lebih besar pada C kuadrat, itu besar 0,25. Dan ini F statik, dan ini Cook-Wishberg. Dan ini R square. Dan untuk agar dan ini adalah hasil uji asumsi pada data time series. Gunakan data time series, dan ya ada sangat perbedaannya jauh, yaitu pada misalkan kita menggunakan cross section, kita tidak bisa menggunakan uji dari menggunakan uji time series, sedangkan apabila kita langsung menggunakan data dari time seriesnya langsung, dan dia langsung bisa digunakan untuk diuji. Dia ini Watson static. Dan sebelumnya itu tidak bisa menggunakan data cross section dan bisa digunakan di data time series. Dan karena ini udah 2 data, itu data time series dan cross section, kita harus save agar tidak lupa, dan tetap kita bisa lihat di sini. Kita coba copy ini. Nah, di sini kita data cross section. Nah, udah, kita coba langkahkan satu lagi, kita buka jadi tulis time series. Maaf, kita harus mengcopy terlebih dahulu yang sudah. Nah, karena 2 data sudah kita uji, jadi kita akan lanjut kepada data panel ya. Data panel.
Nah, untuk selanjutnya kita akan mengolah data panel pada uji asumsi menggunakan data panel. Ini adalah datanya, kita langsung saja copy, kita langsung buka data editor, paste. Nah, untuk selanjutnya kita akan menambahkan variabel, dua variabel sini, tahun dan variabel CS. Nah, kita langsung saja kita tambah variabel tahun itu dengan cara generate tahun sama dengan OBS. Nah, enter, kita cek apakah sudah masuk atau belum. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian kita buat variabel baru lagi, yaitu variabel CS ya. Nah, cara variabel CS itu dengan cara data create or change data, create new variable. Nah, kemudian specification variable expressionnya ini kita ganti 1 ya. Oke. Nah, ini kita ganti ini. Kita ganti count dari variabel country, dan ini adalah rumusnya, country sama dengan A. Oke, kita kita coba submit. Nah, variable name-nya sebelumnya variabelnya kita lupa ganti, itu variabel CS ya. Oke, kita langsung submit. Create, kita ganti 1 ya, 1. Kita lupa tentang, kita hapus variabel country sama dengan A. Nah, oke, kita submit. Kita coba lihat. Nah, kita coba lihat apakah sudah. Nah, di sini udah ganti ya, negara A, negara 1. Nah, untuk selanjutnya itu kita ganti replace CS-nya yang sisanya yang titik-titik ini. Cara data, kita ke data error change, kita change variable. Nah, di sini kita ganti 2, dan variabelnya kita ganti variabel CS, dan ininya kita ganti karena yang ke negara country B. Oke, submit. Nah, ini kita langsung berubah. Seterusnya seperti sama dengan yang sebelumnya, kita submit. Kemudian country D 4, kita submit. Kemudian country E terakhir ya. Kita submit. Nah, oke. Nah, di sini kita udah lihat, kita udah mengganti atau mereplace CS-nya. Terus selanjutnya kita blok tahun, format annual years. Oke. CS kita juga ganti annual year. Nah, apabila sudah, selanjutnya kita melakukan setup dulu di statistik, kemudian longitudinal, setup, dan declare. Nah, untuk panel variabelnya kita ganti dengan panel CS, time variabelnya kita ganti tahun. Nah, ininya kita ganti yearly, kemudian kita submit. Nah, ini kita lihat di sini
kita juga bisa menggunakan rumusnya itu xz cs tahun, yearly. Nah, di sini sudah sama ya. Ini sudah sama. Kemudian selanjutnya kita melakukan setup lagi sebelum diuji. Kita start ke longitudinal, linear model, linear regression ya. Nah, di sini variabelnya kita ganti kemiskinan. Kemudian di sini kita tambah pengangguran, Picon dan GDP ya. Nah, kita langsung di sini jangan lupa kita ganti fix effect dan kita submit. Nah, ini dia adalah hasil dari pengolahan data panel di uji asumsi. Nah, kita bisa lihat di sini sigma U-nya itu 4,019 sekian, sigma E 26,145123, rho-nya 0,023, dan di sini kita bisa lihat probability-nya lebih besar daripada F sebesar 0,9831. Nah, kita akan tes pada statik, kita uji apakah bisa. Kita coba linear regression diagnosis specification test. Nah, di head kita tes uji hetero. Di sini kita uji Pagan and Cook, kita submit, dan R-square, dan nah, di sini terdapat error atau tidak bisa ya, karena data panel ini berbeda dengan cross section dan time series, dimana kedua data sebelumnya itu masih bisa diuji oleh uji hetero. Dan mengapa? Karena data panel itu pada dasarnya tidak perlu diuji asumsi klasik, karena data panel ini sifatnya pasti tidak bisa multi-call, karena data panel ini berfungsi untuk mengurangi multi-call. Dan kita bisa kesimpulkan dari semua data yang telah kita olah, itu data masing-masing memiliki perbedaan dan tidak bisa semuanya itu dites dengan uji yang sama, atau semuanya itu sama bisa diuji. Seperti contohnya tadi, cross section tidak bisa dites di uji time series. Kemudian di time series uji pada Watson itu bisa di time series, sedangkan di menggunakan data cross section ini tidak bisa. Nah, di uji asumsi klasik pada data panel itu tidak bisa dites menggunakan hetero atau uji hetero, baik itu dari Pagan and Cook, R-square, NNF statistik. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf karena sebelumnya ini juga bisa di save, karena saya buat data baru juga bisa di save di data sebelumnya yang kita sudah buat save-annya di sini. Nah, ini di data panel, kita paste dan kita save. Nah, mungkin itulah yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.